namanya Mas Ibnu tapi biasa dipanggil Ipeng. Oke, nah, jadi pernah deketin banyak cewek lah ya dulu ya. Ya, mungkin terlalu baik gitu ya. Lah, Alasan basi banget. halo. Host left. Enggak sana sini tang gitu gimana Mas? Ini nggak pernah kayak gitu sih. Kalau udah nemu satu ya udah gitu loh. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? I'm sorry. I don't know why I wasted so much time pretending I didn't care. I guess I just didn't want to feel like this. But I love you. I'm totally, completely in love with you, and I don't care if it's too late. I'm telling you anyway. Apa ya? Menurutku itu cuma di pikiran capek aja gitu loh. Jadi kayak terbayang hal-hal yang nggak jelas gitu lah. Tapi kalau ketemu hewan buas pernah? Hewan buas pernah, itu di Gunung Sindoro kalau nggak salah. Ketemu apa Mas? Itu babi hutan lah, gede banget cuma. Babi hutan itu Ya, celeng gitu lah. ya bahaya Mas, maksudnya bahaya dia itu bahaya kalau enggak atau emang kalau ketemu tuh udah bahaya gitu loh karena Menurut dia bisa menurut orang-orang bahaya sih, katanya bisa nyeruduk gitu loh. Kalau bau yang amis-amis. ya. Oh, berarti kalau orang-orang lagi kayak gitu Bikin telur maksudnya. bikin telur ya maksudnya kan amis. Amis. Itu Bawa bisa sarden ngundang. bisa. Oh, berarti sensitif banget ya. Itu bisa ngerusak tenda juga itu. Kadang ada makanan yang harus ditaruh di atas pohon gitu loh. Contohnya? Ya kayak yang amis-amis gitu, biar nggak dikejar sama itu. Oh, berarti memang bisa mengundang walaupun itu masih di dalam tenda gitu. Iya bisa. Terus kayak apa namanya? Ngomong-ngomong kayak daki gunung gitu kan kayak tadi kan udah dijelasin ya kayak gimana ketika capeknya naik gunung, terus kayak apa namanya? Mungkin kayak horor-horor di gunung itu sebenarnya ya mungkin ada ya mengalami, ada juga kayak yang terbawa suges karena mungkin lagi capek. Nah, itu pernah nggak kayak di gunung itu udah nemu tempat yang maksudnya pernah nih kamu naik gunung udah berapa kali kan banyak. Nah, itu pernah nggak naik gunung yang sama tapi dengan suasana yang berbeda, maksudnya kayak lagi naik gunung tiba-tiba loh kok biyen pose ora kayak kiye sih kiye pernah nggak? Enggak sih, paling lebih ke kayak cerita berbeda gitu loh. Kalau aku kan seringnya kalau setiap naik gunung mesti dengan orang yang beda gitu. Iya. Jadi ceritanya juga beda-beda. Jadi ya asik sih. Paling recommended atau paling indah di mana, Mas? Paling recommended Sejauh kalau ini. buat pemula lah ya. Iya. Di Gunung Prau sih. Itu Gunung Prau itu di Dieng ya? ya di deretan gitulah. Oh. Itu bagus. Cakep. Terus naiknya juga nggak lama ya, cuma paling kisaran 3 jam udah nyampe puncak gitu loh. Oh, cepet berarti. Langsung bisa bangun tenda dan ya bisa lihat sunset lah kalau bisa gasik. Paling tinggi di mana, Mas? Pernah nggak? Maksudnya pernah yang paling tinggi di mana? Paling tinggi ya baru di sini sih, Gunung Slamet paling. Gunung Slamet. Berapa jam Mas naik? Kisaran 7 sampai 8 jam. Puncak nggak sih? Sampai puncak nggak? Sampai puncak. Katanya puncak itu ya batu ya? Maksudnya Bebatuan kerikil ya? itu, ya. Oh. Nah, itu bahaya nggak sih Mas kalau gitu? Maksudnya longsor atau gimana gitu? Aslinya itu kita nggak boleh ngelewatin itu yang di bebatuan loh. Aslinya. Ada aturannya sendiri di pos 9 kalau nggak salah. Tapi anu ngeyel ya? Terus asuransi juga kalau misal kita jatuh pun nggak ada asuransinya kalau kita ngelewatin itu. Bakal hangus gitu loh. Mudah-mudahan kayak memang peraturannya seketat itu sebenarnya ya. Jadi pokoknya kayak kan ya orang-orang kayak apa sih, nanggung lah. ya. Bentar lagi puncak gitu loh. Tapi pernah nggak Mas? Maksudnya kayak tadi kan udah pernah ketemu cuaca buruk, ketemu hewan buas, bahkan ketemu yang horor ya, horornya manusia. Tapi pernah nggak Mas kayak maksudnya disasarin gitu, pernah nggak? Kayaknya belum pernah. Belum pernah. Soalnya mungkin aku selalu positif gitu ya. Positive vibe lah ya. Positive vibe banget. Itu biasanya dulu naik gunung itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali pernah dijadwal nggak? Biasanya sebulan sekali sih, pasti kayak ada jadwal gitu loh. Terakhir kapan Mas? Terakhir bulan kemarin ya ke Prau. Ke perahu. Itu apa namanya? Berarti sama teman-teman baru juga.
sama teman-teman baru juga. Nah, kayak ngomong teman-teman ya, kayak teman-teman yang masih pengen berarti itu memang ada komunitasnya atau sama teman-teman kantor atau memang random aja gitu? Kalau aku apa ya lebih ke random sih. Kalau masuk komunitas-komunitas itu biasanya mahal lah, kayak gaya-gayanya itu misal harus produk ini, harus produk ini. Oh, ada. Biasanya kayak gitu sih kalau kita udah masuk komunitas gitu loh. Berarti kayak ada outfit ya? Ada rekomendasi gitu loh dari sini. Terus kayak ke-trigger gitu loh. Aku pengen juga nih. Pasti itu jadi mahal. Berarti itu yang buat mahal sebenarnya. Iya. Kayak naik gunung Nyeker biasanya orang masalah ya, nek kuat. Ya kayaknya nggak recommended sih. Nah, karena memang dingin banget. Harus safety juga. Pernah ketemu kasus hipotermia nggak di gunung? Kasih Dari tenda lain hipotermia. atau gimana gitu? Pernah, itu di Gunung Slamet juga di pos 3 kalau nggak salah. Itu mati nggak orangnya? Parah. Di sini kan hipo ya. Langsung nembak ke mati Iya, gitu ya. Mati nggak? Alhamdulillahnya dia selamat sih. Nah itu, Langsung manggil gitu loh, tim SAR. oh bisa. Bisa. Terus berarti tim SAR langsung cepet naik ke atas? Itu gokil sih. Meskipun cuma pakai sepatu boot itu Iya. gokil, cepet banget. Loh itu, apa namanya? Katanya kalau hipotermia kan harus diangetin. Katanya harus ditusuk juga mas itu. Ah, Mas. maksudnya ditumpuk. Bener Itu nggak sih? lebih- Itu mitosnya kan kadang gitu kayak, oh ini harus di ini nih gitu. Itu otak yang salah sih menurutku Ah, iya, ya. tapi kan anget mas. Katanya. Kalau aku itu nggak Iya, tahu ya. Nggak tahu ya. Sebenarnya lebih ke kayak transfer apa ya? Hawa panas kita ke orang itu yang lagi kedinginan gitu loh. Ya, bukan hawa nafsu, bukan ya? Wah, bukan. Itu pikiran yang salah. Nah itu kayak temannya Mas Ibeng sendiri rata-rata orang mana? Maksudnya orang sinian aja atau Orang- bahkan punya teman luar kota? Orang lokal aja sih. Lokal aja. Nah, kayak ngomong-ngomong lokalan ya Mas ya. Mas Ibeng kan katanya dari portofolio yang saya baca itu kan Waduh. apa namanya? Mas Ibeng itu pernah menghadiri pernikahan orang tuanya Mas Ibeng. Ah? Ya, Bang pernah nggak menghadiri pernikahan orang tua? Ya, belum pernah. Belum pernah. Tapi apa namanya? Kalau menyaksikan atau mungkin tahu gitu pernah nggak? Ya kan, bapak aku kan baru kan sekarang ya. Ya, oh bapaknya baru. Oh, baru. Iya. Berapa lama Mas? Udah berapa tahun ya? Udah lama lah. Udah lama. Tapi aku nggak menghadiri, aku lebih memilih untuk tidur. Udah belum tidur. Iya. Itu karena bapak barunya itu second atau masih ori pabrik? Second. Second. Iya. Berarti bawa saudara juga. Bawa saudara juga. Itu gimana Mas? Maksudnya kayak dari Mas Ibeng sendiri yang buat akhirnya memilih untuk tidur itu karena memang nggak setuju atau karena memang apa sih? Maksudnya kan buat teman-teman kadang kayak ada yang ngalamin kayak apa namanya? Ya mungkin ada lah ya kayak aku sendiri kan tipikal kayak ya ngono ki urusannya wong tua gitu loh. Kalau dari aku itu sih lebih ke kayak nggak rela gitu loh, kayak kalau ayahku itu tergantikan gitu loh. Oh. Sebenarnya Mudang-mudang. nggak juga, nggak tergantikan gitu loh. Cuma kayak melanjutkan gitu loh. Oh, lah itu Mas Ibeng itu anak pertama, Anak pertama punya adik punya berapa? 1 Cowok cewek? cowok. Nah, kalau responnya si adiknya Mas Ibeng? Kalau adikku sih fine-fine aja sih. Oh, tapi Cuma itu aku tok yang kayak ngerasa apa sih ini? Kayak iya, mudah-mudahan. Tapi waktu pengajuan dari ibunya Mas Ibeng sendiri gimana? pengajuannya biasa ya, kayak orang tua nasihatin anaknya gitulah. Iya. Tapi dari aku sendiri kayak menolak terus gitu loh. Iya. Sampai Mau, mengunci pintu kamarku sendiri gitu loh. Oh. Pernah nggak Mas si new father ini datang terus pengen ngobrol gitu sama si Ibeng gitu? Pernah nggak? Karena sebelum pernikahan belum pernah juga ngobrol. Oh, mungkin Karena aku juga selalu ngindar gitu loh. tapi dia nggak sengaja untuk mencari kayak aku pengen ngobrol sama Ibeng nih gitu. Kayaknya belum pernah. Oh, mungkin itu juga alasannya kayak Mas Ibeng kayak ada rasa nggak terimanya ya karena Iya. mungkin kedekatannya kurang juga. Nah, itu kapan Mas terjadi di tahun 2000 berapa? Itu kisaran 2015 kalau nggak salah. Mas Ibeng masih sekolah berarti ya? Lulus SMK. Oh, lulus SMK. Iya. Nah, itu sendiri kayak apa namanya? Dari segi sampai sekarang serumah, maksudnya Serumah. Kalau pulang ya pasti ketemu. Pasti ketemu. Tapi ngobrol nggak? Kalau untuk saat ini ya udah lebih ke legowo gitu loh. Ya, menerima. ya udahlah, gimana lagi? Gimana lagi, Ya. namanya juga hidup gitu loh. Tapi dia pernah ngobrol nggak sama Mas Ibeng? Untuk ngobrolnya paling basa-basi ya, kayak udah makan belum,
terus sehat. Ya. Ya sebatas itu sih. Nggak pernah yang ngobrol untuk apa ya, menanyakan atau kayak maksudnya gini. Oke lah, mungkin secara rasa berbeda ya dari ayah asli, tapi pernah nggak sih dia untuk mencoba untuk mendekati di segi emosionalnya sendiri gitu loh, kayak sengaja ini mas, jagong, misalnya jagong, mari ngarep apa, masih pengen lagi dudukan tiba-tiba ngobrol apa yang sampai dekat gitu. Untuk itu belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Ya mungkin itu juga sih ya yang Ya buat aku Mas Ipeng. juga apa ya, baru kenal juga di tahun itu. Ya baru pernah lihat mungkin juga ya. Dan setiap dia ke rumah pasti aku pergi kemana gitu loh. Nggak pengen nemuin. Tapi setelah menikah nih, maksudnya kayak sejauh ini kan katanya udah mulai fan dan ya wis lah kepremanan gitu kan. Atau juga ya ini kan ada positif negatifnya juga, kayak positifnya juga kan kayak negatifnya dulu ya. Negatif dulunya kan kayak rasanya mungkin kayak canggung dan lain-lain. Cuma kayak positifnya kan masih pengen kerja di luar kota, itu kan luar kota ya. Ada yang nungguin, ada yang jagain. Kayak di sisi lain kan kayak kemarin dari teman kita kan si Kukuh kan berpikir untuk seperti itu loh, kayak ya wis lah, sih penting ketika dia lagi kerja, dia lagi apa yang notabene di luar kota, nggak dekat sama ibu tuh kayak apa namanya? Ada yang jagain dan nungguin itu loh. Jadi kayak positifnya di situ gitu. Nah, kayak Mas Ipeng sendiri akhirnya menerima untuk hal seperti itu nggak sih? Ya pastinya sih, haruslah. Nah itu kalau dari, maksudnya kayak dari Mas Ipeng sendiri kadang merasa pernah nggak merasa kayak apa ya, kayak tersentuh gitu loh, kayak oh ya ini bener juga, ini ternyata fungsinya kayak gini nih, jadi langkah kewong pasti ini juga akan repot dewek gitu loh, udah nggak? Ya pasti pernah ya mikir ya kayak gitu loh. Aku juga kan udah dewasa, pasti ya harus mikirin gimana nanti ibu kalau sendirian di rumah gitu loh. Adiknya sekarang umur berapa? Sekarang ya seumuran Odi lah. Berarti sekitar udah kuliah? Enggak, Apa udah kuliah, lulus? enggak kuliah. Oh, udah kerja tapi? Udah. Berarti nggak di rumah juga apa Di kerja? Bekasi. Oh, berarti ibu bener-bener sama bapak di rumah? Iya, cuma berdua di rumah. Nah itu mungkin jadi salah satu faktor kayak, oh ya jelas misalnya ke apa sebenarnya ibuku orang Bojo Maning, ibunya ngurus apa mungkin gitu ya. Tapi di rumah masih ada mbah? Udah nggak ada. Udah nggak ada, berarti benar-benar sendiri. Bener-bener maksudnya? sendirian. Oh. Nah itu kayak apa ya, maksudnya kayak aku kan sama ya kayak Mas Ipeng ya, cuman bedanya dari orang tua sendiri tuh nggak yang buru-buru atau nggak yang kepengen langsung nikah gitu loh. Bahkan kayak malah aku yang ya wis ngono, yang penting ibu seneng, aku ora masalah gitu kan. Kayak aku tuh tipe orang yang cuek, jujur aja kayak cueknya tuh kayak ya wis kuwi urusan wong tua gitu loh. Sing penting wong tuane nyong seneng dan gue orang nongik nanya orang masalah. Sing penting nyong ngerti wong iku siapa, wong kayak apa gitu kan. Karena kadang kan laki-laki yang bisa menilai gitu kan. Kayak aku tuh lebih ke arah kayak gitu sih, lebih ke arah yang apa ya, cuek gitu. Walaupun kelihatannya sebenarnya nggak cuek, cuman kan ya wis premaning gitu kan, daripada nanti kedepannya kayak masih ngalamin. Dan itu yang buat mungkin kita selaku anak lanang ya, mending anak lanang pertama kan, pada anak lanang pertama dua adik juga gitu kan. Itu sih yang buat kayak lebih ke arah ya wis lah premaning daripada ngapa ya Mbok. Terus juga akhirnya kita juga kerja ninggal wong tua kan. Gitu sih. Nah itu tadi ngobrol masalah keluarga kan udah. Nah mungkin aku mau tanya lagi nih Mas, kayak dari Mas Ipeng sendiri kan katanya ini sebenarnya kan disponsori ya. Aduh, katanya apa ini? Dari tim Shinobi kita itu katanya Mas Ipeng disponsori untuk sebentar lagi mau naik posisi ini katanya. Waduh, itu apa sih? Baru kayak penawaran aja sih. Tapi dari Mas Ipeng gimana Mas? Kalau dari aku Terkait hal seperti ini, kayak seru kayak pembahasannya. Kalau dari aku jujur ya. Iya. Kalau dari aku jujur belum siap sih. Kayak aku sendiri juga kan kayak apa sih, masih belum tegas gitu loh dalam menghandle tim gitulah. Makanya kayak emang aku bisa gitu loh. Terus dari hal public speaking juga aku masih kayak belibet gitu lah. Ya mudah-mudahan. Nah itu kalau dari Mas Ipeng sendiri sempat terfikirkan nggak sih akan ada di posisi ini? Sebenarnya kayak contoh ya, beberapa orang kan kalau misal kerja itu kan wah kayaknya jenjang karirnya nih, iya ini nggak ada jenjang karirnya. Yang otomatis misalnya aku kerja, aku udah siap untuk jadi karyawan dulu, dan mungkin suatu ketika aku naik jabatan gitu loh. Nah Mas Ipeng pernah nggak terfikirkan untuk di posisi sekarang gitu? Ya sebenarnya
nggak ada ya aku pikiran kayak pengen naik jabatan gitu loh. Yang penting aku kerja nyaman, terus dapat uang, dapat ilmu juga, Iya. dan akhirnya aku bisa kayak keluar dari sini dapat ilmu, bangun usaha sendiri gitu loh. Berarti secara langsung ini batu loncatan lah ya. Iya. Malah jadi batu pondasi sih Ki, ya. Bikin kompetitor baru. Waduh, Ya, itu kayak dari Mas Ibe sendiri sih, maksudnya kayak sejauh ini Mas Ibe kan leader, ya kan. Nah, kesusahannya tuh apa sih maksudnya jadi seorang leader gitu loh? Barangkali nanti kan ada leader pengganti gitu kan, yang biasanya pakai topi itu, ya kan, yang biasanya anaknya pakai topi, topi apa? Topi jerami. topi jerami, kan Aduh. suka One Piece juga kan? Itu tuh nggak tahu kayaknya loh. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah maksudnya gini, mungkin buat teman-teman ya kayak aku sendiri kan, entah juga aku akan jadi leader atau enggak, terus juga kayak mungkin teman-teman di luar sana yang nanti akan memimpin satu tim gitu, nggak harus leader ya, nggak harus di perusahaan ini juga gitu. Kesusahannya di leader itu apa sih? Apa ya? Dari aku itu sih lebih ke apa ya? Kadang kan aku kayak nggak enakan gitu lah. Kayak nyuruh orang, ini kamu harus kerjain ini, harus kerjain ini. Ya. Jadi gue kayak kurang dalam hal itu loh. Maksudnya nggak enak itu karena gitu. Iya, kayak nyuruh orang gitu loh. Itu kesusahannya jadi leader. Terus dalam hal public speaking juga kayak apa ya? Bikin kata-kata gitu kayak susah banget gitu lah. Oh, berarti tapi pernah nggak menemukan kendala yang signifikan buat kayak, aduh, kalau aku ambil ini nanti hasilnya gini, kalau aku ambil itu hasilnya ntar kayak gitu. Itu pernah nggak ambil ada di posisi itu gitu loh? Kayak itu kayaknya belum pernah sih. Belum pernah. Karena ya sejauh ini kayak sih. Tapi senengnya atau mungkin enaknya apa mas? Atau mau nggak enak semua malah? Waduh, langsung ditembak ya. Nggak ada minumannya ya? Oke. Serak ini. Tim kreatifnya lagi cuti mas. Waduh. Maaf ya mas ya. Itu gimana mas? Maksudnya dari leader ini sejauh ini kayak ini tadi nggak enaknya gimana? Terus pernah nggak mengalami kesusahan yang cukup signifikan? Sebenarnya enak nggak enak ya. Dari sisi enaknya dulu ya. Karena udah nggak ngiklan sendiri gitu loh. Ada yang udah ngiklanin sendiri. Terus dari nggak enaknya apa ya? Mungkin dari tekanan langsung ke aku gitu loh. Ya. Langsung ya. Leadernya siapa gitu? Iya, langsung tunjuk. Langsung kena jatah pecutan. Tapi bisa gini? Iya gitu, ngomong-ngomong kayak pernah nggak sih mas kayak apa ya, ada sesuatu yang hal bikin kayak gadat banget gitu loh, entah dari timnya, entah dari kondisinya, atau bahkan entah dari atasannya sendiri gitu, kayak kenapa sih gitu kayak gitu loh, pernah nggak? Mungkin itu lebih jangan dibahas di sini kan. Oh ya, nanti kita ngobrol lagi di luar lah ya. Bisa itu. Ya maaf. Jadi memang sebenarnya kayak kesusahannya sendiri seperti itu ya. Itu kayak sensitif lah. Ya. Siap. Tapi oke, ini terlepas dari masalah atas bawah kiri kanan lah ya. Kayak dari Mas Ibeng sendiri gitu kayak punya keinginan nggak sih kayak sebenarnya kayaknya jadinya pengennya kayak gini untuk yang sekarang ini, entah itu untuk tim, entah itu dari kamu sendiri, entah itu untuk keluarga atau mungkin dari pacar gitu. Punya keinginan nggak atau tujuan yang lagi dikejar gitu? Keinginan apa ini? Ya, buat mungkin- masa depan atau Ya masa depan, tapi nggak ya terlalu jauh gitu loh, kayak untuk apa ya, maksudnya mungkin di tahun ini, resolusi tahun ini gitu, punya nggak? resolusi tahun ini apa ya? Mungkin lebih ke bisa nabung aja sih. Kalau dari bulan-bulan sebelumnya kan itu kayak lagi banyak cicilan gitu lah ya. Jadi iya. kayaknya susah banget buat nabung. Tapi ada tips nggak mas untuk teman-teman yang mungkin kan beberapa yang nonton ini kan dari industri yang sama ya, kayak perjalanannya kamu kan menurutku kayak menginspirasi banget loh, bener-bener dari bawah gitu kan, dari bawah naik ke lantai 2 ya kan, di kini baru kan di lantai 2. Sebenarnya di atas dulu sih. Oh dari dulu, baru turun. Oh, malah kebalik ya? Kebalik. Nah itu punya apa namanya, kayak saran nggak sih untuk teman-teman kayak khususnya kayak aku sendiri gitu kan, kayak apalagi kalau benar-benar belajar dari nol gitu. Sebenarnya kalau dari aku ya belum ada basic beriklan gitulah. Ya ada tuntutan sendiri sih. Kamu harus kerja. Terus dari orang tua disuruhnya jadi guru aja gitu loh. Oh pernah disuruh jadi guru? Pernah. Tapi dari aku nggak bisa ngomong gitu loh. Iya benar-benar. Terus aku nemu ini, terus aku coba daftar gitu loh.
2000 berapa Mas Naga sini? 2022 22. Itu masuk timnya atau daftarnya? daftar dulu, terus masuk LC bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari. Langsung keterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung masuk tim. Sebelumnya pernah kerja di mana Mas? Sebenarnya ngapa ya? Katanya pernah, kalau dari ilmu apa, dari ilmu lah. Kalau dari tim Shinobi kita katanya pernah juga di apa, kedai kopi. Waduh, itu pas zaman kuliah sih, kayak udah di semester akhir kan nggak ada makul-makul gitulah, Ya. cuma tinggal skripsi doang. Nah itu kayak ngerasa gabut banget. Terus nyari apa ya, kesibukan apa gitu loh. Terus aku coba, temanku punya ini nih, kedai kopi. Oh, ikut teman berarti? Itu sebenarnya punya pacarnya temanku gitulah. Terus aku nyoba daftar dan keterima. Padahal aku sama sekali nggak ada basic kopi juga. Itu berapa lama Mas kerja di situ? Itu mungkin 6 bulanan. Cukup lama ya berarti ya? Lumayan. Nah itu ngomong-ngomong berarti jadi bartender? Ya lebih ke brewer gitu. Oh brewer, bartender sama brewer beda ya? Beda, kayaknya beda loh. Bartender itu lebih ke kayak koktel Oh gitu yang loh. minum-minuman itu ya? Iya. Tapi kalau misal itu kesusahannya sendiri atau mungkin pengalaman unik ketika jadi apa tadi, bartender, brewer, Brewer. ada nggak Mas? Apa ya? Ya itu sih belajar dari nol gitu loh. Terus pernah dibilang sama pelanggan, apa sih ini nggak enak gitu loh. Pernah? Pernah. Terus pernah juga kayak diteriakin loh, gimana sih ini lama banget. Sumpah? Sumpah. Reaksinya situ- gimana Mas? Terus kebetulan aku lagi jaga sendiri dan ya belum menguasai gitu loh teknik Ya. kopi. Sampai dimarahin, aku deg-degan sumpah. Itu tapi ada yang langsung nge-cover nggak? Lah itu kan aku sendirian Ya. kan, jadi ya udah Mau nggak mau? mau nggak mau harus bisa bikin. Pernah ketemu yang istilahnya pendekar kopi nggak? Kan ada tuh istilah pendekar kopi. Waduh, Yang katanya kalau mau aku mau pesen ini tapi dengan suhunya segini ya. Pernah nggak Mas? kalau apa ya, sebenarnya pendekar kopi itu yang kayak sok-sokan aku pengen yang kayak gini, pengen kayak gini, itu lebih ke apa ya, kayak anak kopi baru lah. Sebenarnya baru kayak- baru kenal kopi lah menurutku loh. Kalau orang yang cenderung udah terjun malah menikmati aja ya. Lebih ke diam sih, terus menilai sendiri gitu loh. Pernah nggak ketemu pelanggan sing nyeruputin langsung cuit gitu loh. Waduh, Karena kan kalau nyeruput kan sampai cerot gitu kan. kalau Kau akan tetap